Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Yuko Hairunisa, NIM 8576574006, Prodi S1 PGSD. Saya akan menjelaskan materi perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa, awal kemerdekaan, Republik Indonesia Serikat, demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan reformasi. Materi yang pertama yaitu menjelaskan salah satu peristiwa penting perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Materi yang kedua yaitu menjelaskan nilai Pancasila yang tercermin dari perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Dan materi yang ketiga yaitu menyampaikan refleksi pribadi pelajaran apa yang dapat diambil dari perkembangan Pancasila dalam konteks dari masa ke masa. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu menjelaskan salah satu peristiwa penting perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Awal kemerdekaan, RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan reformasi. Berikut adalah penjelasan untuk salah satu peristiwa penting di setiap masa. Yang pertama, awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1949. Peristiwa pentingnya lahirnya Pancasila pada 1 Juni 1945. Peristiwa paling mendasar adalah saat Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya dalam sidang PPU PKI dan pertama kali mencetuskan istilah Pancasila. Kemudian rumusan ini disempurnakan dalam Piagam Jakarta dan akhirnya ditetapkan dengan sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada masa ini, Pancasila berfungsi sebagai ideologi pemersatu dan semangat untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman penjajah kembali. Yang kedua, Republik Indonesia Serikat. Tahun 1949 sampai 1950. Peristiwa pentingnya pengakuan kedaulatan dan perubahan bentuk negara setelah konferensi meja bundar. Indonesia berbentuk negara serikat meskipun bentuk negara berubah dan konstitusi yang dipakai adalah konstitusi RIS 1949. Dasar negara tetap Pancasila. Peristiwa pentingnya adalah terbuktinya bahwa Pancasila tetap diakui sebagai fondasi negara meskipun sistem pemerintahan sementara berubah dan akhirnya berhasil mengembalikan bentuk negara menjadi kesatuan kembali pada tahun 1950. Ketiga, demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966. Peristiwa pentingnya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Peristiwa kuncinya adalah dikeluarkannya Dekret Presiden yang membubarkan Konstituante dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa ini, Presiden Soekarno menafsirkan Pancasila dengan konsep Nasakom atau nasionalis agama komunis dan menjadikan Pancasila sebagai revolusioner. Pancasila digunakan untuk memperkuat kekuasaan presiden dan menentang imperialisme, namun juga memicu polarisasi kekuatan politik yang tajam. Yang keempat, Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Peristiwa pentingnya penetapan Pancasila sebagai asas tunggal setelah jatuhnya Orde Lama. Orde Baru di bawah Presiden Soeharto mengusung semboyan Pancasila yang murni dan konsekuen. Peristiwa pentingnya adalah lahirnya Eka Prasetya Pancakarsa pada tahun 1978 dan penetapan Pancasila sebagai asas tunggal bagi semua organisasi massa dan partai politik melalui TAP MPR tahun 1983. Tujuannya menciptakan stabilitas, namun dalam praktiknya membatasi kebebasan berorganisasi. Yang keempat, reformasi tahun 1998 sampai sekarang.
Peristiwa pentingnya, pencabutan TAP MPR tentang asas tunggal masa reformasi ditandai dengan kembalinya kebebasan berdemokrasi. Peristiwa pentingnya adalah dicabutnya TAP MPR nomor 2/MPR/1983 tentang Pancasila sebagai asas tunggal. Pada masa ini, penafsiran Pancasila kembali kepada hakikat asalnya sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, bukan alat politik. Organisasi boleh memiliki asas sendiri, namun wajib berlandaskan Pancasila sebagai landasan ideal. Negara era ini menekankan pada kebebasan berpendapat, HAM, dan supremasi hukum. Materi yang kedua, saya akan menjelaskan nilai Pancasila yang tercermin dari perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Awal kemerdekaan, RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan reformasi. Materi yang kedua, saya akan menjelaskan nilai Pancasila yang tercermin dari perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Awal kemerdekaan, RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan reformasi. Berikut adalah penjelasan nilai-nilai Pancasila yang tercermin pada setiap masa sejarah. Yang pertama, awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1949. Pada masa ini, nilai yang paling menonjol adalah sila ke-1, sila kedua, dan sila ketiga. Nilai sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, tercermin dari semangat keagamaan dalam Piagam Jakarta dan kesepakatan bangsa untuk menjadikan Tuhan sebagai landasan moral negara. Nilai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, terlihat dari semangat anti-kolonialisme, persamaan derajat, dan perlawanan terhadap penjajah yang tidak adil. Nilai sila ketiga, persatuan Indonesia, menjadi nilai utama karena bangsa Indonesia harus bersatu padu mempertahankan kemerdekaan dari serangan musuh, mengesampingkan perbedaan suku dan daerah. Yang kedua, masa Republik Indonesia Serikat tahun 1945 sampai 1950. Nilai yang sangat terasa pada masa ini adalah sila ketiga dan sila keempat. Nilai sila ketiga, persatuan Indonesia. Meskipun negara berbentuk serikat dan terbagi menjadi beberapa daerah otonom, nilai persatuan tetap dipegang teguh agar negara tidak bubar. Nilai sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, tercermin dari upaya menyelesaikan perbedaan bentuk negara melalui perundingan KMB dan akhirnya bermusyawarah untuk kembali menyatu menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia secara damai. Yang ketiga, demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966. Pada masa ini, penekanan nilai lebih kepada sila keempat dan sila kelima dengan interpretasi yang khas. Nilai sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dipahami sebagai demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa dan hikmat kebijaksanaan, namun dalam praktiknya lebih terpusat pada pemimpin. Nilai sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi agenda utama dengan semangat anti-imperialisme dan ingin mewujudkan masyarakat yang adil tanpa penindasan ekonomi serta mensejahterakan rakyat banyak. Yang keempat, Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Nilai yang ditekankan secara masif adalah sila ketiga dan sila kelima. Nilai sila ketiga, persatuan Indonesia, sangat diutamakan demi stabilitas, keamanan, dan ketertiban. Segala bentuk perbedaan diarahkan agar tidak memecah belah bangsa. Nilai sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi tujuan utama pembangunan nasional
Pemerintah fokus pada pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan rakyat, tercipta keadilan di bidang material. Catatannya, nilai ketuhanan dan kemanusiaan juga diajarkan secara formal melalui P4, namun kebebasan berekspresi sering dibatasi demi stabilitas. Yang kelima, masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Pada masa ini, nilai yang paling berkembang dan dijunjung tinggi adalah sila kedua, sila keempat, dan sila satu. Nilai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, terwujud melalui penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan penegakan hukum yang setara bagi semua warga negara. Nilai sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi ditetapkan secara penuh dengan kebebasan berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat. Pemilihan umum dilakukan secara langsung dan terbuka. Nilai sila satu, ketuhanan yang Maha Esa, dihayati sebagai nilai toleran yang hidup di tengah kebebasan beragama dan berkeyakinan. Materi yang ketiga, saya akan menyampaikan refleksi pribadi, pelajaran apa yang dapat diambil dari perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Awal kemerdekaan, RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan reformasi. Dan bagaimana nilai itu masih relevan bagi generasi muda saat ini. Yang pertama, awal kemerdekaan. Saya belajar bahwa persatuan dan semangat gotong royong adalah kunci kemerdekaan para pendiri bangsa, mampu menyatukan perbedaan latar belakang, suku, dan agama demi satu tujuan besar, yaitu merdeka. Keberanian dan keyakinan yang kuat menjadi modal utama membangun negara. Relevansi bagi generasi muda. Nilai ini sangat relevan untuk melawan sikap individualisme dan egoisme zaman sekarang. Generasi muda harus mampu bersatu dalam keberagaman, tidak mudah terpecah belah oleh perbedaan, dan memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi. Yang kedua, masa Republik Indonesia. Pelajaran terbesar adalah tentang kompromi, diplomasi, dan menjaga keutuhan. Meskipun sempat berbentuk serikat dan terbagi-bagi, bangsa ini akhirnya sadar bahwa kekuatan ada pada kesatuan. Kita belajar bahwa menyelesaikan masalah dengan cara perundingan, dan musyawarah lebih baik daripada konflik terbuka. Relevansi bagi generasi muda. Mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang damai dan terbuka. Dalam berpendapat atau berdiskusi di media sosial, generasi muda harus mampu berdebat dengan santun, menghargai pendapat orang lain, dan selalu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan. Yang ketiga, demokrasi terpimpin. Saya belajar bahwa kekuasaan yang berlalu terpusat pada satu orang bisa berbahaya. Meskipun niatnya baik untuk keadilan sosial, namun tanpa kontrol yang jelas, demokrasi bisa menyimpang dan memicu ketidakstabilan politik sejarah ini. Mengingatkan akan pentingnya keseimbangan kekuasaan. Relevansi bagi generasi muda. Sangat relevan untuk membentuk pola pikir yang kritis, namun tetap bijak. Generasi muda tidak boleh menjadi pengikut yang buta, melainkan harus cerdas dalam menyaring informasi dan berani menyuarakan kebenaran tanpa menjadi ekstrim atau anarkis. Yang keempat, Orde Baru. Pelajaran yang saya ambil adalah pentingnya stabilitas dan pembangunan, namun tidak boleh mengobarkan kebebasan dan keadilan. Masa ini menunjukkan bahwa pembangunan fisik saja tidak cukup. Jika hukum tidak ditegakkan dengan adil dan kebebasan masyarakat dibatasi, Pancasila harus diamalkan dengan tulus, bukan dijadikan alat kekuasaan. Relevansi bagi generasi muda. Mengajarkan kita untuk menghargai kebebasan yang ada saat ini. Generasi muda harus bijak menggunakan kebebasan berpendapat, bertanggung jawab di dunia maya, dan tidak melupakan pentingnya disiplin serta kerja keras untuk memajukan bangsa. Yang keempat, masa reformasi.
Reformasi mengajarkan tentang pentingnya kebebasan, demokrasi, dan supremasi hukum. Masa ini membuktikan bahwa rakyat memiliki kekuatan untuk mengubah arah sejarah demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan baik. Namun, kebebasan harus diiringi dengan tanggung jawab agar tidak menjadi kebablasan. Relevansi bagi generasi muda. Ini adalah era kita sekarang. Nilai ini relevan karena menuntut generasi muda aktif berpartisipasi dalam pembangunan negara, menjaga hak asasi manusia, dan menjadi agen perubahan yang positif. Kita dituntut untuk cerdas, berintegritas, dan tidak apatis terhadap masalah bangsa.